Paulus itu seorang keturunan dewa Hermes, tapi mengapa dia dipanggil nabi oleh orang Kristen? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Jadi bagi orang-orang, dan gini, Paulus itu sempat disebut sebagai Zeus dan Hermes. Nah, ajaran Zeus dan Hermes, ada kata itu dikaitkan kepada seorang nabi saja sudah perlu dipertanyakan. Yakinkah dia seorang nabi? Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, tepatnya di Kisah Para Rasul 14, di dalam ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan seperti ini. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berteriak ke dalam bahasa Likaonta, ilah-ilah telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut sebagai Hermes. Jadi begini, jadi Barnabas dan Paulus waktu itu dianggap oleh orang-orang yang ada di sana itu sebagai keturunan dewa. Masalahnya adalah karena waktu Paulus ada di sana, Paulus itu melakukan banyak mujizat, termasuk diantaranya adalah menyembuhkan orang-orang sakit dan juga mengusir roh-roh jahat. Dan ketika orang-orang melihat itu, mereka menganggap bahwa Paulus ini adalah keturunan dewa Hermes gitu loh. Tapi Paulus kemudian membantah hal itu, maka kemudian kalau kita baca secara jelas, kemudian Paulus mengatakan seperti dalam Kisah Rasul 14 ayat 15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Jadi orang menganggap Paulus itu sebagai dewa Hermes. Tapi Paulus mengatakan, dia bukan keturunan dewa, tapi dia sama seperti orang-orang yang mengatakan bahwa sama-sama manusia. Hanya mereka ini datang untuk memberitakan Injil. Jadi tidak ada kaitan itu dengan kerasulan dari Rasul Paulus. Dan kita tidak pernah mengatakan Paulus itu sebagai nabi. Karena dalam perjanjian baru, kekristenan tidak mengenal nabi. Nabi itu hanya ada dalam perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru, kita lebih mengenal sebagai rasul atau apostel ya. Jadi di situ, salam, Tuhan Yesus memberkati.